Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratib wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat wa asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak karunia yang tak terhingga jumlahnya, sehingga dengan karunia-Nya itulah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki-kaki kita untuk menyalakan kendaraan-kendaraan kita menuju rumah Allah yang diberkahi olehnya insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau nabi terakhir, tapi beliau adalah nabi yang paling mulia. Jadi di antara para nabi, nabi yang paling mulia adalah nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang paling banyak jumlahnya adalah umat Islam kelak di akhirat. Maka kita bersyukur yang mana nabi ini adalah Sayyidil Arab wal Ajam, tuannya orang Arab maupun orang non-Arab. Berikut juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Amma ba'du, sebelum kita masuk materi, kabarnya ibu-ibu gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur di Masjid Al-Firdaus ini ya, yang merupakan nama salah satu surga ya. Bahkan disebutkan surga yang paling tengah. Dan ketika Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabatnya, kalau mau minta surga, mintalah surga Firdaus. Ya, kita di sini akan membahas tentang bagaimana agar kita menjadikan Ramadan kita kali ini itu lebih bermakna. Ya, persiapan menuju bulan yang penuh berkah. Ya, bulan yang penuh berkah. Ummahati wa akhwati rahimakumullah. Jadi kita ketika bulan Desember kemarin mungkin ada waktu liburan, ya, ada waktu liburan yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya karena waktunya terbatas. Ya, mungkin anak-anaknya yang kuliah pulang ke rumah, ya, santri yang ada di pondok, santriwati yang ada di pondok pulang liburan dan memanfaatkan waktu libur itu sebaik-baiknya karena waktunya terbatas. Begitu juga bulan Ramadan yang ada di hadapan kita ini adalah momentum yang sangat terbatas, yaitu hanya 1 bulan, dan itu tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu sepatutnya bagi kita semua, bagi diri kami pribadi maupun kita sebagai kaum muslimin yang mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, kita mempersiapkan diri kita sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Ya. Apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan ini? Materi tarhib Ramadan kali ini, marhaban ya Ramadan, ya, selamat datang pada Ramadan ini. Kami ringkaskan dari tarhib yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdus Salam Asywairi. Ya, walaupun kami ubah sedikit-sedikit, tapi ini kami ambilkan dari beliau, yang mungkin kalau ibu-ibu semua insya Allah punya YouTube ya, kalau mau cari nanti ada ya tarhibnya di Syekh Abdus Salam Asywairi. Beliau menyampaikan
di bulan Sya'ban, yang mana beliau menyampaikan kita sebentar lagi sudah masuk ke bulan Ramadan. Sama juga kondisi kita sekarang, tinggal 1 pekan lagi mungkin kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Dan seorang muslim sejati tentunya ingin memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka beliau menasihatkan seorang muslim hendaknya bersungguh-sungguh dalam 2 hal sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Apa 2 hal tersebut? Yang pertama ialah niat dalam ketaatan dan bersungguh-sungguh akan melakukannya ketika bulan Ramadan. An-niyatu wal azmu fi ta'ati. Kenapa harus berniat? Kenapa harus berazam? Kenapa harus bertekad keras untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan? Karena yang pertama, kita tahu bahwasanya setiap amalan seorang muslim itu tergantung pada niatnya. Dan syarat sah dan diterimanya suatu amalan adalah dengan niat. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Rabb-nya, siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal soleh dan kemudian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dengan ibadahnya itu dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini adalah apa? Petunjuk tentang syarat diterimanya amal. Yang pertama, ketika beramal itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan juga niat ikhlas, bertauhid dengan meniatkan keikhlasan. Itu yang pertama. Kenapa kita harus menyiapkan niat kita? Karena niat itu adalah syarat diterimanya suatu amalan. Yang kedua, niat seorang mukmin, kata para ulama, itu bisa melebihi amalnya. Misal pengajian kali ini, ketua pengacara berniat menginginkan agar mustami'nya banyak, yang hadir banyak sekali. Sudah menginginkan itu karena Allah SWT. Qadarullah yang datang cukup banyak, gitu kan? Yang datang sudah cukup. Ya, kalau dalam bahasa Arab, ya, banyak itu 3 atau lebih. Ya, banyak itu dalam bahasa Arab 3 atau lebih. Ya, jadi kalau 1 itu disebut mufrad, kalau 2 disebut musanna, kalau 3 disebut jamak. Jadi kalau 3 atau lebih itu sudah cukup. Ya. Dan ada kualitas, ada kuantitas. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, yang mana itu disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah SWT menerangkan tentang kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi tersebut, faman hamma bis hasanatin, siapa yang ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia terhalang untuk melakukan amalan tersebut, kata bahwa indahu hasanatan kamilatan, Allah Subhanahu wa taala akan apa? Catat baginya amalan satu pahala yang sempurna. Jadi kalau kita, ibu-ibu sekalian, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga akhwati fillah, kalau kita pada hari-hari ini sudah berniat bertekad keras ingin mengamalkan amalan-amalan soleh yang akan kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian kita terhalangi untuk melakukannya di bulan tersebut, kita tidak bisa melakukannya karena suatu kegiatan, kesibukan ataupun yang lain sebagainya, insya Allah kita akan tetap dicatat kebaikannya di sisi Allah SWT karena kita sudah sangat niat ingin melakukan amalan-amalan tersebut di bulan Ramadan. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin memberikan takjil ke Masjid Al-Firdaus ini sepekan sekali setiap bulan Ramadan, qadarullah kok belum mampu, maka niatan itu akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pahala bagi kita. Maka marilah kita bersama memasang niat sebaik-baiknya. Kemudian kenapa kita juga harus berniat? Ini ada satu perkataan yang sangat indah dan luar biasa bagusnya,
yang bisa menjadi faedah bagi kita semua dari perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu yang sering dinisbatkan pada beliau mazhab Hambaliyah atau mazhab Hambaliyah, salah satu mazhab fikih. Jadi putra Imam Ahmad rahimahullah itu pernah bertanya kepada ayahnya, "Ya ausini ya abadi, tolong nasihati aku wahai ayahku." Kemudian Imam Ahmad berkata kepada anaknya, "Ya bunai, duhai anakku, inwil khair, selalulah berniat untuk berbuat baik. Fa innaka ma zala bi khairin ma nawaital khair." Karena kamu akan senantiasa berada dalam kondisi baik selama kamu senantiasa berniat melakukan kebaikan tersebut. Salah satu ulama kembali menyebutkan berkomentar tentang ini, yaitu Ibnu Muflih. Beliau berkata, "Maka betapa menakjubkannya nasihat ini dari seorang ayah kepada anaknya yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat." Jadi hazab lahu khairal dunya wal akhirah, mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya kan, kita kadang-kadang itu niat baik tapi sering disalahpahami. Kadang niat baik tapi belum bisa melakukan. Kadang niat baik tapi belum mampu melakukan. Tapi di sini Imam Ahmad menasihatkan untuk berniatlah berbuat baik, karena kamu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama kamu berniat baik. Maka di kehidupan yang penuh dengan warna hitam dan putih, abu-abu, kehidupan yang mungkin monokrom, kehidupan yang mungkin berwarna-warni seperti pelangi ini, kita dan kehidupan yang cukup menyibukkan ini, jangan lupa dalam hati kita untuk jangan terbesit sedikit pun untuk berbuat buruk. Kita tanamkan selalu dalam hati kita untuk berbuat baik, karena kata Imam Ahmad, "Wahai anakku, berniatlah berbuat baik, karena kamu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama kamu berniat baik." Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia dan kelak nanti di akhirat kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Karena orang baik itu dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Syekh Abdus Salam As-Suwaidi merincikan tentang apa yang kedua. Yang pertama, kita harus berniat ketika mau masuk bulan Ramadan, meniatkan sebanyak-banyaknya kebaikan sebelum masuk bulan Ramadan. Mungkin yang punya anak ingin memberikan nasihat-nasihat terbaiknya di bulan Ramadan pada anak-anaknya. Yang punya ibu, punya orang tua ingin berbakti sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Yang punya cucu ingin menyampaikan petuah-petuahnya yang the best, ya kan? The best terbaik kepada cucunya. Nah, bisa disampaikan di bulan Ramadan, yang itu akan menjadi bekal nanti kebaikan yang selamanya. Karena di antara amalan yang tidak terputus pahalanya ialah amalan ilmu. Ketika ilmu itu bermanfaat, ketika kita sekalian menyampaikan ilmu pada satu pihak, kemudian pihak tersebut mengamalkan ilmu tersebut, maka selama amalan-amalan tersebut dilakukan, maka yang mendapat pahalanya adalah pelaku tersebut dan juga yang menyampaikan ilmu tersebut. Seperti itu. Yang kedua, yaitu adalah membahas tentang apa yang harus dipersiapkan, bersambung dengan poin pertama, yaitu meniatkan ketaatan-ketaatan yang dianjurkan atau ditekankan atau diutamakan di bulan Ramadan. Jadi yang pertama niat, yang kedua meniatkan hal-hal yang dianjurkan di bulan Ramadan. Yang mana kita tahu yang pertama yang dianjurkan di bulan Ramadan apa ya kira-kira ibu-ibu sekalian? Ada yang tahu yang paling utama, amalan yang paling utama di bulan Ramadan? Atau mungkin yang uji-uji mau menjawab, amalan yang paling utama di bulan Ramadan apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ada lagi? Bersedekah. Bersedekah.
Ada lagi? Zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya, ini betul semua ya tentunya. Tapi ada yang paling utama. Yang paling utama tentunya yang wajib-wajib atas dulu. Pertama bertauhid, ya. Kemudian sholat jamaah. Tapi yang terlewat bagi ibu-ibu seharusnya yang jawab pertama adalah ketika bulan Ramadan puasa, ya. Puasa. Jadi yang paling utama adalah fardhu. Kita meniatkan untuk bertekad melaksanakan sebelumnya puasa kita di bulan Ramadan. Mungkin yang Ramadan lalu sudah berusaha tapi masih ada kurang-kurangnya, bisa menjadi evaluasi di Ramadan tahun ini. Yang pertama puasa. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kutiba di situ maknanya adalah furiḍah, diwajibkan atas kita berpuasa. Maka yang paling harus kita niatkan adalah puasa. Bagaimana puasa kita itu akan semakin baik, bagaimana puasa kita itu tidak rusak, bagaimana puasa kita itu tidak berkurang pahalanya. Seperti itu. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Dan tidak ada amalan yang lebih aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, melebihi dari apa yang aku wajibkan pada hamba. Nah, dan kita tahu bahwasanya kullu amali ibni Adam lahu, semua amalan cucu Adam, anak cucu Adam itu untuknya pahalanya. Illa shaum, melainkan puasa, illa siyam. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya puasa itu untukku sendiri. Di sini ada dalam istilah bahasa Arab idhofah li. Di situ maknanya adalah idhofah tasrif, idhofatul tasrif, yaitu penyandaran pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan terhadap amal puasa ini. Seberapa penting puasa ini sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mau membalasnya. Yang pertama, kita niatkan maksimalkan puasa kita. Yang kedua, urutan selanjutnya dalam ibadah yang paling utama ketika bulan Ramadan ialah qiyamul lail. Qiyam tarawih, qiyam Ramadan. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Disebutkan dalam hadis lain juga, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dan sholat tarawih yang Ramadan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dilakukan oleh para sahabat dan diteruskan oleh kaum muslimin selanjutnya sampai hari ini. Sampai hari ini, siapa yang berdiri di bulan Ramadan, mendirikan bulan Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapus. Kemudian dalam hadis lain disebutkan, siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, dan qiyam Ramadan ini bagus secara sunnah dilaksanakan secara berjamaah. Bagus secara sunnah dilaksanakan secara berjamaah. Tapi tidak masalah juga ketika dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, untuk ibu-ibu atau akhwat-akhwat, lebih utama mana? Sholat jamaah tarawih di masjid atau di rumah? Di rumah. Masjid. Ya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Tergantung kondisi. Kata salah seorang ulama ketika ditanya, gimana lebih utama wanita atau wanita? Lebih utama sholat tarawih di masjid atau di rumah? Kemudian dijawab, tidak masalah ke masjid, tidak masalah ke masjid. Tapi hadis awalnya adalah la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu halangi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para wanita itu untuk datang kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah lebih utama. Dilanjutkan hadisnya dalam beberapa riwayat disebutkan wa buyutuhunna
wa buyutuhunna khairul lahum, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Jadi kalau sendiri gak ada apa-apa, utama di rumah. Tapi kemudian ulama ini menjawab, tapi kalau misalnya di masjid tersebut ada kajian setiap tarawih atau setiap subuh, kemudian ummahat dan juga akhwat berangkat ke masjid dalam rangka thalabul ilmi, maka lebih baik ke masjid. Maka lebih baik ke masjid seperti itu. Seperti itu. Dan kemudian ada satu riwayat dalam riwayat An-Nasa'i tentang seorang tabi'in meriwayatkan bahwa ketika zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, beliau pada zaman beliau itu beliau bikin 2 imam. Jadi 1 imam untuk laki-laki, 1 imam untuk perempuan. Jadi jamaahnya perempuan di tempat sendiri, jamaah laki-laki di tempat sendiri. Itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu amalan yang kedua yang perlu kita sungguh-sungguhi ketika bulan Ramadan, yaitu qiyam Ramadan. Selanjutnya yang ketiga yang kita harus niatkan kuat ketika bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang kita tahu bahwasanya salah satu nama bulan Ramadan ialah Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika bulan Ramadan didatangi oleh Jibril. Yalqahu Jibril yudarisuhul Qur'an. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril setiap malamnya untuk belajar Al-Qur'an. Oleh karena itu, salah seorang ulama bernama Ibnu Rajab mengatakan, maka merupakan suatu hal yang dicintai, mustahab ketika bulan Ramadan mudarasah Al-Quran, saling belajar mengajar dan berkumpul untuk itu, ataupun menyetorkan hafalan di bulan Ramadan, itu disunnahkan ketika bulan Ramadan menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Dan kita tahu ketika bulan Ramadan amal-amalan pahala-pahala dilipat gandakan. Yang mana kita tahu setiap huruf di Al-Quran dikalikan 10 itu di luar bulan Ramadan, apalagi nanti di bulan Ramadan. Maka sepatutnya kita niatkan sekuat-kuatnya, sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita melaksanakan membaca Al-Quran di waktu-waktu luang yang kita miliki ketika bulan Ramadan. Atau kita bukan di waktu luang ya, tapi harus meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan yang keempat yang disunnahkan ketika memasuki bulan Ramadan ialah luzumul masajid. Luzumul masajid, melazimi masjid. Karena berdiam diri saja di masjid itu berpahala. Berdiam diri saja di masjid itu berpahala. Qad kana as-salafu radhiyallahu anhum idza dakhala 'alaihi Ramadan dakhalul masjida wa yaqulun nahfadhu siyaman. Para salafus saleh terdahulu, para sahabat terdahulu itu ketika masuk bulan Ramadan dan mereka berpuasa, mereka itu berdiam diri di masjid dan mengatakan, kami jaga puasa kami. Ada lanjutan katanya, wala nahtabu ahadan, dan kami tidak menggibah seorang pun. Karena di masjid ini insya Allah lebih aman dibanding kalau di depan rumah ada tempat pengumpi, ada gazebo gitu kan ya. Nah, di Pondok Putri itu depannya ada gazebo ya. Itu
Itu bisa buat kumpul-kumpul itu. Nah, kalau kumpul-kumpul di situ itu kan potensi membicarakan sesuatu yang lain itu besar. Gitu. Bicarakan sesuatu yang lain, ya. Sesuatu yang lain itu bisa baik, bisa buruk. Ya. Kemudian kita juga mengetahui melazimi masjid itu tidak harus lama-lama, mungkin bisa beberapa menit sebelum sholat, kemudian berdiam diri lebih lama setelah sholat, itu termasuk melazimi masjid. Tapi yang utama adalah tentunya yang dicontohkan oleh Nabi, yaitu iktikaf. Iktikaf itu yang bagus minimal semalaman. Karena ada kisah sahabat yang sahabat ini dia nggak bisa setiap hari datang ke Masjid Nabawi. Akhirnya minta izin pada Rasul, wahai Rasul, kasih saya 1 malam untuk menempati masjid Anda. Kemudian Rasul mengatakan, oke, datanglah pada malam ke-23 Ramadan. Ya, jadi sahabatnya ini karena ngimami kaumnya di tempatnya, jadi nggak bisa iktikaf di masjid Nabi. Akhirnya hanya malam 23 itu sahabat itu datang ke masjid Nabi. Beliau datang pakai undangan, begitu sampai di masjid Nabi langsung diikatkan undangannya, turun kemudian berdiri di masjid itu dan tidak keluar sampai takbir aja. Sampai subuh baru keluar sahabat tersebut. Nah, amalan yang keempat, melazimi masjid. Dan iktikaf yang paling sempurna yang dilakukan oleh Rasulullah SAW 10 hari terakhir itu bagi yang mampu, terutama bapak-bapak ya, terutama bapak-bapak nanti bisa disampaikan kepada bapak-bapaknya kalau pulangnya akan lebih bermanfaat ilmunya. Lebih utama kalau masuknya itu pada malam ke-20 maghrib, maka keluarnya maghrib 1 Syawal. Tapi kalau masuknya itu pada subuh hari ke-21, hari ke-21 Ramadan, maka yang paling sempurna keluarnya adalah pagi bulan Syawal. Jadi takbiran malam-malam masih harus tetap di masjid ya, walaupun belum keluar gitu ya. Selanjutnya yang harus diniatkan atau sunnah diniatkan untuk dilakukan amal solehnya ketika bulan Ramadan ialah memperbanyak sedekah. Yang kita tahu bahwasanya sedekah ini adalah amaliyah umum. Ya, senyum aja sedekah, ya kan ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan sedekah. Zakat itu juga masuk ke dalam sedekah. Jadi sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan keduanya itu juga utama dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Kata Utsman bin Affan tentang bulan Ramadan, ini adalah bulan zakat kalian. Maka tunaikanlah, bayarlah hutang-hutang kalian dan tunaikanlah zakat-zakat kalian. Dikatakan ini, ada yang mengatakan ini di bulan Muharram, ada yang mengatakan maksudnya adalah di bulan suci Ramadan. Ya, zakat. Jadi meniatkan zakat hari ini. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang bahasa gaulnya itu tajir melintir gitu ya kan. Bisa dihitung mulai sekarang zakat malnya, ya, betapa berapa ketentuannya, karena itu wajib. Dan itu adalah nanti menambah barokah dalam harta kita ketika kita menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zakat tersebut. Jadi bisa dihitung mulai sekarang yang punya harta ya, punya harta apa bahasanya, hibah, bukan hibah, yang punya barang-barang yang dizakati ya, intinya bisa dihitung mulai sekarang ketika bulan Ramadan. Kalau misal nggak bisa ngitung sendiri, tinggal telepon muzaki yang mungkin tahu ilmunya tentang perhitungan zakat. Bisa dihitung mulai sekarang sehingga ketika bulan Ramadan datang bisa menunaikan zakatnya dengan leluasa. Kemudian juga yang disunahkan ketika bulan Ramadan adalah sedekah secara umum. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika bulan Ramadan mereka berlomba-lomba dalam bersedekah ketika bulan Ramadan. Berlomba-lomba. Dan juga ada keutamaan tentang memberi makan orang yang berpuasa, baik ketika mau buka puasa maupun ketika sahur. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ibu-ibu sudah puasa Ramadan untuk diri sendiri, ngirim takjil ke masjid, wah pahalanya double berlipat kan?
Insya Allah nanti pasti akan didapati oleh ibu-ibu di sisi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak menyelisihi janji. Itu adalah amalan yang kelima. Amalan kelima, betul. Amalan yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Kalau bisa menyiapkan dari hari-hari ini, mungkin ada ibu-ibu yang mungkin kerjaan lembur ya, mau dikerjakan hari ini supaya Ramadan rest istirahat ya. Disiapkan yang mau disedekahkan berapa, dan sedekah terbaik adalah keluarga sendiri, ke orang-orang terdekat terlebih dahulu. Sedekah terbaik ke orang-orang terdekat terlebih dahulu. Selanjutnya amalan yang terakhir yang diniatkan perlu kita niatkan dengan sungguh-sungguh ketika bulan Ramadan. Yang keenam ialah hifdzul lisan. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Menjaga lisan, karena dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan juga An-Nasa'i rahimahumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa idza kana yaumu shumi ahadikum fala yahman wa la yasqab wa la yajhal." Maka apabila telah datang dari puasa kamu, janganlah kamu itu berkata jorok, yang wala yasqab, dan juga jangan suka teriak-teriak. Ya, makanya kalau orang-orang dulu itu setahu saya kayak orang tua dulu, kalau anak-anak kecil siang-siang rame-rame jalan, jual rame-rame, musuh, jual rame-rame. Apalagi alhamdulillah sekarang sepertinya sudah mulai berkurang ya. Entah karena uang sakunya anak-anak ini semakin dikurangi, atau memang sudah tersebarnya ilmu ya kan ya. Main merconnya anak-anak ini semakin berkurang tahun-tahun. Alhamdulillah ya. Zaman dulu saya kecil, tapi bukan saya pelakunya ya. Zaman dulu saya kecil itu siang-siang ada suka nyumet mercon ya. Nyumet mercon kan ganggu orang puasa, apalagi yang kalau dengan suara kencang kaget, laparnya makin naik ya. Nanti mokel ya, nanti batalkan. Tapi enak-enak jalan-jalan atau zikir di rumah lagi khusyuk, astagfirullah. Tiba-tiba nyetel merconnya di tempat saya. Dulu ada orang jualan mercon itu 1 biji 1.000. Itu sebesar baterai api. Nah, itu 1 biji 1.000, dan itu ledakannya kalau mungkin diameter 3 meteran itu telinga mesti ning. Dan anak-anak biasa main seperti yang bungkusnya koran, bungkus apa? Nah, menjaga lisan, kita fokus bahas menjaga lisan ya, bukan bahas macamnya. Bahas lisan, menjaga lisan, itu lisan. Nah, tapi tadi jangan berkata kotor, jangan berkata jorok. Wala yashab, dan juga jangan teriak-teriak. Nah, ini yang ada hubungannya sama mencolkan tadi. Wala yajhal, dan jangan bertindak bodoh. Ya, jangan bertindak bodoh. Karena kalau siang-siang puasa mencolkan ganggu orang yang puasa, maka akan dapat dosa seperti itu. Inilah 6 amalan yang perlu kita niatkan dengan sungguh-sungguh ketika hendak masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Seperti itu. Jika hendak masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama kita tadi meniatkan sungguh-sungguh dalam ketaatan. Kemudian yang kedua kita meniatkan apa-apa yang disyariatkan di bulan Ramadan tersebut. Dan yang kita niatkan tadi ada 6 yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam As-Suwaimi. Kemudian tambahan dari kami tentang ya sama kemarin juga sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu yang di surga ini. Tapi tambahan informasi juga kepada ibu yang di surga. Karena mungkin saya ketika pengajian kemarin menyampaikan 4 golongan yang di surga. Ya, itu memang hadisnya masyhur di Indonesia. Tapi ketika saya coba cari dengan menulis lafaz Arabnya, jadi kita cari di lafaz Arabnya, kemudian yang tertemukan ternyata hadisnya itu tidak ada. Hadisnya tidak ada. Ya, hadisnya tidak ada. Jadi sebisa mungkin untuk tidak disebarkan. Itu tentang 4 golongan yang diri di surga: orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu kalau di Indonesia, dan banyak penceramah Indonesia menyampaikannya. Itu riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Tapi kalau kita cari justru nggak ada.
Malah kemarin sama adik saya dicarikan di website, tidak mencarikan dengan bahasa Arab, dicarikan ketemunya di Syiah Online Library. Jadi ketemunya di websitenya Syiah malah dari situ. Ya, jadi lebih baik tidak. Aslinya karena mau saya sampaikan pada pagi ini juga hadis tersebut, tapi setelah tadi kita seperti ternyata tidak ada, lebih baik tidak sampaikan dan lebih baik tidak disampaikan. Tambahan yang selanjutnya adalah bahwasanya amalan, semua amalan tadi itu rata-rata adalah amalan yang berhubungan dengan pribadi kita, amalan sendiri. Tapi ada amalan-amalan yang lebih baik dari amalan yang sendiri, yaitu amalan yang berhubungan dengan orang lain. Contohnya, ketika saya belajar sendiri, kami belajar sendiri menuntut ilmu untuk diri kami pribadi, untuk upgrading misalnya. Nah, itu tidak lebih baik daripada mengajarkan ilmu. Mengajar itu lebih baik daripada belajar sendiri. Tapi tentunya mengajarkan itu juga perlu bekal. Nah, begitu juga misalnya bagi takmir atau pengurus suatu yayasan atau pengurus suatu lembaga atau organisasi, ya, daripada dia ngaji sendiri, organisasinya kacau, ya kan? Maka lebih utama amalan dia adalah untuk mengatur organisasi tersebut. Ya. Sebagai takmir misalnya, takmirnya mau ngaji sendiri, nggak mau nyiapkan takjil buat jemaah, nah, kan pahalanya buat sendiri. Nah, pahala yang berhubungan dengan orang lain itu lebih besar. Maka kita juga niatkan hal tersebut. Begitu juga misalnya untuk anak berbakti pada orang tuanya, untuk murid berbakti kepada gurunya, untuk cucu kepada neneknya mungkin, dan lain sebagainya seperti itu. Dan kemudian ada yang kedua, amalan yang dilakukan secara berjamaah itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan sendiri. Jadi yang tadi yang pertama kaidahnya adalah amalan yang berhubungan dengan orang lain itu lebih utama daripada amalan pribadi. Sedangkan yang kedua adalah amalan yang dilakukan secara berjamaah itu lebih baik daripada amalan yang kita lakukan sendirian. Rekan kami ini adalah takdir dari kami, semoga bermanfaat. Tentunya beneran bukan dari Allah SWT. Ada kekurangan dari diri kami pribadi selaku hamba Allah yang tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu atau dari para jamaah sekalian ada yang mau bertanya, satu pertanyaan saja. Kalau memang ada pertanyaan, kalau tidak ada kami cukupkan sampai. Apa benar? Tidak ada? Makanan terbaik ketika berpuasa. Makanan ketika sahur dan puasa disunahkan atau belum baik? Ya. Ketika buka puasa sama ketika sahur. oh ya, ya. Di antara sunnah-sunnah puasa ialah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Maka yang punya kebiasaan sahur jam 2, jam 1 ya, itu agak diakhirkan jam 3, insya Allah masih lama ya. Adanya sekarang jam 4 lebih 15 ya. Jam 4 lebih 15. Nah, yang disunahkan tentunya Rasulullah SAW beliau berbuka puasa dengan kurma basah. Ya, beliau berbuka dengan kurma basah untuk. Tapi kalau nggak ada, dia menggunakan kurma kering. Ya. Kemudian kalau nggak ada kurma kering, air minum. Ya, air minum. Kemudian beliau berdoa. Jadi buka puasa dulu, kemudian berdoa. Begitu juga ketika sahur. Ketika sahur itu disebutkan bahwa yang kami ketahui Rasul itu tidak sahur kecuali dengan beberapa butir kurma. Beberapa butir kurma saja. Tapi ya kan menyesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Orang di Indonesia, orang Jawa itu. Tapi pergeseran budaya gak sego, gak lego. Gak sego, gak lego. Ya, itu berbuka dengan kurma. Silakan seperti itu. Ya. Mungkin cukup sekian.
kurma ya. Tema Ramadan kita dan juga seragam panitia ya, dan juga layar depan warna coklat-coklat ya. Saya ketika lihat ini ingat sama kurma ya. Kalau warnanya kayak kurma. Tapi saya yang paling kurma tua di sini saya, yang lain kurma muda. Salam akhirat, semoga yang kita kaji hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan semoga Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan yang terbaik yang kita usahakan dibanding Ramadan yang lalu. Setahun akhirat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.